Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasturi Eka SPD. Saya guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Laibulan Kabupaten Aceh Tenggara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas Bina Bangsa Gert Sempena Banda Aceh. Pada hari ini, 6 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk keperluan uji kinerja dilaksanakan di kelas 12 IPA 1 dengan pokok bahasan unsur kebahasaan, cerita atau novel sejarah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan suatu kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa untuk mengikuti proses pembelajaran khususnya di kelas 3 IPA 1 di mungkin di sini Bapak tidak membanyak atau memperpanjang suatu kegiatan kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, Bapak ingin menanyakan bersama kalian, apa kabar semua? Baik, Pak. Masih semangat? Luar biasa. Oke, sebelum kita mengikuti proses pembelajaran, alangkah baiknya malah kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Tolong anak Bapak, Rai Agara, pimpin dulu doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir di pagi hari ini? Cantika, Pak. Apa ini keterangan? Sakit. Cantika, keterangan berarti sakit. Ada yang lain? Ada, Pak. Mari kita doakan anak Bapak yang hari ini kabarnya adalah sakit, mudah-mudahan dia lekas toh. Amin. Minggu lalu kita telah mempelajari yang namanya surat lamaran pekerjaan. Mungkin di sini Bapak ingin tahu dulu bagaimana, apakah masih ingat ya? Siapa? Mungkin ada Bapaknya yang tahu apa itu surat lamaran pekerjaan? Saya, Pak. Siapa? Tidak. Iya. Surat lamaran pekerjaan adalah untuk memperoleh suatu pekerjaan. Oke, untuk mendapatkan atau memperoleh suatu pekerjaan. Ada yang lain? Oke. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang memperoleh pekerjaan yang dikehendaki. Oke, terima kasih. Surat yang ini dikehendaki oleh pekerjaan yang hilang. Oke, itu adalah dua pendapat yang luar biasa. Pasti ada anak Bapak ini dengan dua persepsi ini, ada dua argumentasi ini yang menunjukkan bahwa kalian itu masih mengingat apa itu surat lamaran pekerjaan. Ya, memang benar. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang kita inginkan dikehendaki untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang atau jabatan yang dibuka untuk lowongan sebuah pekerjaan. Ada yang lain mungkin lagi? Coba apa? Surat lamaran, menurut saya surat lamaran pekerjaan adalah surat yang memerlukan sebuah pekerjaan kepada orang yang memberikan pekerjaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan bersama Pak. Oke. Ini sebelum ke materi di pagi hari ini, kita membahas teks novel. Lebih dulu Bapak ingin menanya kepada kalian. Pernah mendengar atau membaca dan sebagainya itu adalah tentang novel. Siapa pernah mendengar kata novel itu? Oke, berarti sudah ada mendengar tentang kata novel. Novel si turun bayang pernah didengar? Pernah. Itu novelnya mungkin kalau di umur seusia kali ini belum, cuma orang tua udah. Cuman tidak apa. Bapak ingin menanyakan, melihat dulu maupun kamu dari ingatkan. Kalau menurut kalian, novel si turun bayang itu membahas atau mengenai apa itu? Perjodohan. Selain perjodohan apa? Kawin paksa.
selain kawin paksa ada nggak lagi yang lain? Perjodohan, kawin paksa, mungkin ada lain tentang novel Situnubaya tersebut? Nggak ada. Ya, itu adalah yang saya sebutkan itu adalah benar semua. Cuman di sini Bapak ingin ditahukan, itu novel Situnubaya itu laris dan terkenal sampai sekarang, sampai seumur kalian ini adalah berkat dari misalnya novelnya itu mendunia. Itu novel satu, Bapak kasih contoh. Laskar Pelangi pernah didengar? Pernah. Mendengar itu dari apanya? Novelnya kah? Atau lagunya? Atau nyamurannya? Atau ceritanya? Atau sebagainya? Ada nggak? Ceritanya. Nah, ceritanya, hanya ceritanya, lagunya nggak pernah dengar. Ada lagu ceritanya. Nah, oke. Menurut kalian, kesimpulan dari novel Laskar Pelangi itu mengenai apa? Tentang kekurangan atau keterbatasan. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke. Itu adalah semua isi dalam cerita teknopen. Kenapa bilang itu semua? Itu adalah dari keterbatasan, kejar mimpi yang kalian gunakan itu adalah semua itu proses dari penulisan sebuah teknovel. Berarti itu novel tersebut adalah novel laris. Novel yang memiliki istilahnya peran yang berpengaruh kepada masyarakat dari segi apa? Dari segi ceritanya sampai dengan keadilan tadi dengan sebuah lagu. Itu kan Laskar Pelangi sesuai dengan judulnya dengan bentuk hal dengan istilahnya tema dengan apa tersebut. Baiklah, ini kita akan mulai dengan materi teknovel. Di dalam teknovel ini kita lihat ini di dalam teknovelnya kita dapat dalam pengertian dari teknovel ya. Lihat dulu. Di materi kita di hari ini adalah teknovel. Itu teknovel berarti sebelum kita di pemateri teknovel ini ada nanti 3 hal yang harus kalian tercapaikan. Yang pertama adalah bisa mengidentifikasi isi dalam bentuk buku fiksi dalam teks non fiksi buku novel. Yang kedua adalah bisa kalian menyusun. Nanti di sini ada langkah bagaimana kalian membuat yang namanya membuat teknovel. Bisa menyusun laporan berbentuk buku fiksi dan non fiksi. Yang ketiga adalah kalian nanti bisa atau mempresentasikan nanti ke depan ketika hasil yang kalian buat yang kalian susun itu untuk ke depan bagaimana itu cara bisa membuat seperti novel Laskar Pelangi tadi laris. Nah, bagaimana nanti kita lihat biar bisa mendunia, mana tahu nanti anak bapak ini bisa nanti jadi penulis terlaris. Iya nanti. Ya, berarti kita lihat di materi kita teknovel. Teknovel itu artinya adalah teks yang menceritakan tentang kehidupan manusia secara menyeluruh yang digali dari peristiwa yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dirasakan dihayati oleh masyarakat atau pembaca. Berarti itu hal yang orang ramai. Makanya Pak bilang, mana tahu nanti setelah ini kita mempelajari ini, kalian ada penulis terlaris atau pembuat novel. Ini Laskar Pelangi, mana lagi Laskar belajar yang mendunia nanti bisa dibuat lagi. Oke, di sini udah ada pengertian teks yang menceritakan tentang kehidupan manusia secara menyeluruh yang digali dari peristiwa yang bermakna dalam kehidupan sehari yang dapat dirasakan dihayati oleh masyarakat pembaca. Ini pengertian novel tersebut. Novel, ini pernah lihat novel? Kan pernah udah ada Pak bilang. Ini sengaja Bapak buatnya ada contoh novel itu. Dalam bentuk contoh novel. Bahkan nanti kita melihat dari sumber membaca novel di mana Pak banyak tempatnya di media sosial pun ada dalam buku perpustakaan. Kita lihat. Berarti dalam cek novel itu ada ciri-cirinya. Berarti jumlah katanya mencapai lebih dari 5.000 kata. Berarti beda dengan cerpen. Kalau cerpen habis sekali baca dia
Berapa ini kamu lihat? Terdiri dari setidaknya 100 halaman. Ceritanya lebih dari satu impresi atau efek emosi. Ini bisa beragam. Yang keempatnya adalah alur ceritanya itu komplit atau lengkap di situ semua. Dan ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan suasana yang ada di dalam. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah sebagai bentuk ciri-ciri dari novel. Lanjut, unsurnya. Berarti unsur yang pertama itu adalah ada perkembangan tema novel, cara penemuannya. Ini di sini ada melalui alur cerita, melalui tokoh cerita, melalui bahasa yang dipergunakan pengarang, sampai yang kita lihat. Ini ada 3, ada dari sini. Lanjut dia ke struktur, berarti ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Orientasi itu artinya adalah pengenalan awal, komplikasi itu adalah menceritakan masalah atau peristiwa yang dia hadapi, sampai dengan evaluasi itu adalah bagaimana berisi komentar atau acuan mungkin yang diwakilkan, sampai dengan resolusi merupakan bagian novel yang menggambarkan penyelesaian masalah, sampai koda adalah bagian akhir. Ini adalah struktur dalam novel. Kita lihat jenis teks novel. Jenis teks novel itu ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan kejadian, yang kedua berdasarkan genre cerita, yang ketiga adalah berdasarkan isi dan tokoh. Berarti ini adalah jenis dalam teks novel. Kita lanjut. Kaidah kebahasaan dalam novel. Di sini ada menggunakan waktu lampau, berarti cerita yang lama pun itu bisa. Maka dapat menjelas ketika kisah teks novel seperti Nubaya itu masa lampau. Berarti kalau kita balikkan dengan novel terlaris Laskar Pelangi itu yang terbaru. Dilanjutkan ada penyebutan tokoh, nama, sebutan dan kata ganti sampai dengan kata yang menunjukkan latar dan memuat kata untuk mendeskripsikan pelaku. Ini adalah kaidah dalam teks novel. Unsur pembangunan dalam teks novel yang pertama dari unsur intrinsik. Intrinsik itu adalah artinya unsur di dalam. Berarti di sini ada tema. Tema itu adalah sama hanya masalahnya apa judulnya itu kamu tanya. Lanjut dengan alur peristiwa cerita dan tokoh. Di sini tokohnya biasa muncul dalam naskah bentuk teks novel itu kan macam-macam. Contoh kita ambil novel Siti Nurbaya. Dalam tokoh karakter yang paling ingat itu yang paling dikatakan jahat tokohnya adalah itu di dalam novel Siti Nurbaya siapa? Kalau Siti Nurbaya itu yang baik atau jahat? Baik. Itu. Dan dilanjutkan ada latar, ada tempat. Kalau kamu ingat itu kisah novel Siti Nurbaya itu terletaknya di Sumatera Barat atau di daerah Padang. Ini ada yang pernah ke Padang? Oke, apa-apa. Nanti mudah-mudahan nanti setelah ini kamu bisa menulis teks novel ini bisa ke Padang kita, bisa ke Rumah Gadang. Oke, lanjut. Di sini ada sudut pandang permasalahan yang kita lihat. Apa yang dibahas yang diangkat dan yang terakhir adalah diksi atau pilihan kata. Di sini ada pilihan kata yang digunakan yang bagian kesempurnaan dari penulisan. Dan yang terakhir adalah amanah. Ini adalah pesan. Setiap novel tersebut, teks novel tersebut ada pesan yang akan disampaikan kepada khalayak orang ramai, yaitu siapa? Pembaca atau yang melihat. Mungkin di sini di bagian unsur pembangunan teks novel ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, apa itu Wak? Dalam unsur kebahasaan teks novel terdapat kata diksi dalam unsur khususnya infiksi. Oke. Sampai dimaksud dengan kata diksi Pak. Oke, baik, terima kasih kepada anak kami Mbak Ruyanti. Berarti dalam unsur intrinsik dalam pembangunan teks novel itu ada ditemukan ada namanya diksi. Diksi itu artinya adalah penggunaan pilihan kata atau kesempurnaan dalam penyusunan dalam sebuah teks novel. Berarti kalau sebenarnya lebih cepat lah, diksi itu adalah pilihan kata. Yang mana cocok menurut kamu? Misalkan ada pembentukan kata yang layak dan tidak. Oke, dilanjut. Kita sekarang lanjut ke unsur ekstrinsiknya. Nanti unsur di dalam, sekarang di luar. Dalam unsur di luar dari teks novel
budaya tersebut yang pertama ada sejarah atau biografi pengarang. Itu yang pertama. Yang kedua, sosial budaya dan pengarang. Yang ketiga, latar ekonomi pengarang, situasi dan kondisi pengarang. Yang selanjutnya adalah nilai yang terkandung. Kalau kita simak ini unsur dari eksplisit, yang di sini ada banyak. Kalau kita bahas ada di novel terbaik pribadi. Latar ekonomi ini, makanya Siti Nurbaya kawin paksa. Itu satu. Sosial budaya, nah, berarti tidak boleh istilahnya melawan dari misalnya omongan dari orang tua. Tapi sekarang kamu lihat balik di zaman ini kan tidak seperti itu lagi. Perempuan sama dengan laki-laki itu udah sama, gendernya udah sama. Udah paham kan tadi makanya ada cerita dari dia. Kita lanjut. Teknik dalam penulisan ini simak. Mudah kita jadi penulis tadi kan anak-anak bapak ini. Yang pertama, menjadikan cerita yang unik dan mengesankan. Yang kedua, paragraf pertamanya mengesankan juga. Dan yang ketiga, mempertimbangkan pembaca dengan baik, menggali suasana, menggunakan kalimat efektif, menggerakkan tokoh dan fokus pada cerita. Itu adalah teknik penulisan kalau membuat cerita novel. Ingat yang pertama berarti mencari dulu cerita yang berkesan, membuat orang berkesan. Oke, kamulah nanti ingin membuat satu kata itu dulu kata yang mengesankan. Kalau kata rayuan kan dalam bentuk eksposisi itu ayo kemari. Nah, berarti ini apa? Ayo kemari itu apa? Membuat kesan yang bagaimana biar orang penasaran. Misalnya membayangkan nanti di Sabang itu begini loh. Membayangkan loh gimana Sabang itu. Di Pulau Weh itu begini enaknya, di Pulau Bali itu begitu enak. Membayangkan itu bisa membuat kesan bagaimana sebuah cerita. Kita lanjut. Perempuan tidak bisa menjadi pemimpin. Tidak ada lagi pembeda. Itu dia. Mungkin ini adalah materi yang di unsur teks novel. Sebelum ke sini Bapak ingin melihat dulu, mungkin ada pertanyaan. Ada? Sebelum kita melangkah, Bapak coba dulu tes awal untuk kalian. Tolong setiap kelompok dulu ke depan sama Bapak jalan. Ya. Nanti tolong nanti dijawab ini waktunya Bapak berikan. Nanti Bapak hitungkan. Tolong dikerjakan jawab soal yang data tersebut berikutnya. Waktu Pak kasih 3 menit. Silakan kerjakan. Mungkin ada yang kesulitan atau kurang paham, coba tanyakan. Satu menit lagi.
Oke, ini sambil nanti Bapak memeriksa hasil dari tes awal ini, coba buka buku paket di halaman buku paket bahasa Indonesia di halaman 121. Coba buka dulu. 121. Analisis isi, struktur, dan kaidah novel. Kemudian kita memulai dari perkembangan dari tema sampai dengan penggunaan strukturnya. Tapi di bagian ini Bapak mengharapkan sama kalian, coba kan amati dulu hal apa mungkin yang bisa kalian bisa lihatkan atau yang bisa ditanyakan. Nanti coba lihat dulu petugas di situ. Sambil nanti ini Bapak mengasih hal yang bisa diminta untuk kalian di sini. Arahannya kan membuat teknopel. Berarti nanti ini HP-nya tolong dikeluarkan sekaligus. Coba HP sudah dikeluarkan. Berarti nanti di sini kalian menyusun atau membuat teknopel dalam aplikasi Word sesuai dengan buku paket itu kan sesuaikan lihat. Nanti Bapak kasih waktu di sini adalah 10 menit mengerjakan. Sudah tempat Bapak ini nanti Bapak berikan sama kalian, silakan dikerjakan. Yang lain pura-pura lihat lagi aja. Yang lain pura-pura. Sampai dengan pengamatan dari buku paket. Ya. Oke, kamu simak dulu lembaran EKBD yang Bapak tulis. Berarti nanti kamu ingat kesesuaian waktu yang pertama penggunaan kaidah dan bahasanya dan unsur berdasarkan pengamatan tugas yang kamu lakukan. Di sini ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Bapak minta nanti adalah setiap kelompok itu 1 orang ke depan mempresentasikan. Ini waktu Bapak beri 10 menit, silakan mengerjakan. Mungkin ada hal yang bisa ditanya, nanti bisa sambil Bapak melakukan. Ini kan ada 4 pertanyaan yang harus kalian tolong didiskusikan terus di situ. Mungkin di bagian mana yang belum paham, ya. Terus apa yang belum paham atau mengerti? Yang di sini juga tolong diskusikan. Yang mana? Yang arsitektur nih, berarti kan itu berhubungan dengan perjuangannya sama dengan gitu. Maka ini sesuaikan dengan pertanyaan jawab penawar. Paham kan? Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Akan ke depan. Minta nanti mulai dari kelompok A, B, C, D, dan E. Itu kelompok dada. Pak, sudah siap semua? Siap. Oke, kita mulai langsung. Saya persilakan untuk mempresentasikan kelompok A. Silakan Bapak.
dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang kedua, nilai kehidupan yang tergambar dalam novel tersebut di Pulau Raksasa adalah kita tidak boleh terlalu curiga pada orang yang baru kita kenal. Selain itu, kita juga harus baik kepada semua orang, termasuk orang yang berbeda dengan kita. Nilai-nilai inilah yang disampaikan dalam novel tersebut. Yang pertama, hal menarik dari cuplikan novel Tersesat di Pulau Raksasa adalah adanya sebuah pulau yang dihuni oleh raksasa. Soal memang tidak menyajikan kutipan novel yang dimaksud, dan novel yang dimaksud juga sulit dicari rujukan, tapi setidaknya dari judul kita dapat menemukan hal menarik yang dimaksud. Yang ketiga, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah kehidupan tokoh utamanya adalah kita harus berhati-hati menempatkan diri apabila berada di negeri asing atau berbeda. 4. Inspirasi yang bisa diambil dari cerita novel Tersesat di Pulau Raksasa untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai pelajar ataupun masyarakat adalah kasih sayang yang diberikan oleh raksasa sungguh tulus. Namun bagaimanapun ketulusan yang telah diberikan oleh raksasa, manusia tetaplah manusia. Ia butuh lingkungan yang mendukung segala macam aktivitasnya, terlebih dengan orang-orang tersayang. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Perwakilan dari kelompok A. Saya persilakan kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, hal menarik dari cuplikan novel Tersesat di Pulau Raksasa adalah adanya sebuah pulau yang dihuni oleh raksasa. Soal memang tidak menyajikan kutipan novel yang dimaksud, dan novel yang dimaksud juga sulit dicari rujukannya. Tapi, setidaknya dari judul, kita dapat menemukan hal menarik yang dimaksud. Yang kedua, nilai kehidupan yang tergambar dalam novel Tersesat di Pulau Raksasa adalah kita tidak boleh terlalu curiga pada orang yang baru kita kenal. Selain itu, kita juga harus baik kepada semua orang, termasuk orang yang berbeda dengan kita. Nilai-nilai inilah yang disampaikan dalam novel tersebut. Yang ketiga, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah kehidupan tokoh utamanya adalah kita harus berhati-hati menempatkan diri apabila berada di negeri asing. Yang keempat, inspirasi yang bisa diambil dari cerita novel Tersesat di Pulau Raksasa untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai pelajar atau masyarakat adalah kasih sayang yang diberikan oleh raksasa sungguh tulus. Namun bagaimanapun, ketulusan yang telah diberikan oleh raksasa, manusia tetaplah manusia. Ia butuh lingkungan yang mendukung segala macam aktivitasnya, terlebih dengan orang-orang tersayang. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Mungkin di sini di kelompok A ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? C? Tidak, Pak. Ya, Pak. Kelompok D? Ya, ada, Pak. Ada, Pak. Baik, tanggapan dari saya, pelajaran apa yang dapat Anda petik dari kisah kehidupan tokoh utamanya itu dalam novel Tersesat di Pulau Raksasa? Baik, menurut diskusi kami, kita harus berhati-hati menempatkan diri apabila berada di negeri asing. Bagaimana jawaban saya? Ya, oke. Bagaimana tanggapan kalian? Baik, Pak. Baik, oke, kasih tepuk tangan dulu semua. Oke, tadi udah kita melihat dari hasil persentase setiap kelompok, itu semuanya adalah udah bagus, sudah mendekati hal yang sempurna. Mungkin dari pengamatan Bapak itu dan pengamatan kita semua ini, kalian mungkin dari materi pembelajaran kita di Teknopel di hari ini, menurut kalian bisa mungkin gambaran apa itu Teknopel yang bisa menyimpulkan siapa? Coba Bu. Coba. Kesimpulannya iya. Novel merupakan karya fiksi yang mengisahkan kehidupan seseorang. Karya fiksi yang mengisahkan kehidupan seseorang. Oke, ada yang lain lagi? Oke. Saya begitu lebih kompleks dan struktur dibandingkan dengan teks narasi lainnya. Oke, terima Mulai kasih. dari struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Menurut saya, novel itu berisi tentang lika-liku kehidupan seseorang, ditandanya adanya perubahan nasib. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami. Tepuk tangan untuk semuanya. Adalah menurut dari kesimpulan prayogi, Nabila sama dengan si A
manis, sudah semuanya bagus dan semuanya benar. Cuman Bapak di sini memperkuat. Berarti novel itu artinya adalah karya fiksi yang mengisahkan tentang suatu kehidupan seseorang yang diangkat dalam bentuk suatu penguatan sebuah cerita yang kompleks. Berarti pada tadi kan gitu. Berarti kalau ingin mengambil atau ingin menyusun suatu teks cerita novel tersebut, kita lihat. Berarti yang pertama tadi kalau menyusun awal ada cari atau teks yang mengesankan yang pertama. Berarti kalau udah gambaran itu cerita awal itu dua bagaimana mengesankan buat orang penasaran. Kita bilang, bagaimana itulah Pulau Bali itu? Benar tidak? Mama nggak usah membayangkan pulau, membayangkan rumah yang besar, ada dengan seperti istana, bagaimana tuh ya? Itu bisa diangkat semua dari cerita. Oke, ini di bagian sebelum Bapak mengapakan bernasi dengan kalian ini, menurut anak-anak Bapak di materi pembelajaran teks novel ini, menurut kalian bagaimana? Senang atau tidak? Apa sudah paham? Sudah paham? Benar, sudah paham? Sudah mengerti? Alhamdulillah, saya ucapkan mungkin dari gambaran yang kami jawabkan itu adalah dengan kejujuran, tidak sebagai bahan hal yang bentuk bayangan menutupi. Ini Bapak senang kalau udah kalian paham, berarti di materi yang Bapak sampaikan ini adalah benar-benar tercapai sesuai keinginan Bapak tadi. Berarti bisa kalian bisa mampu mengidentifikasi apa itu teks novel, yang udah bisa menyusun teks novel tersebut dan bisa mengkaitkan atau mempresentasikan membicarakan hadir perbuatan yang kalian tuliskan. Oke, selanjutnya ini akan Bapak bagikan dulu kontes akhir. Bapak ingin lihat karena dari kesimpulan kalian tersebut tadi adalah menurut Bapak udah bagus. Mudah-mudahan nanti ini waktunya Bapak beri bagi kontes ini adalah waktunya 5 menit. Jadi tolong dikerjakan kembali dengan soal pertanyaannya. Bisa KPD yang dikerjakan tadi ya. Ini waktunya Pak beri ini 1 menit ya.
kelompok kalian, baik berdasarkan dari perilaku, sikap, ketepatan waktu, dan pengusahaan kaidah kebahasaan, dan pada unsur penggunaan ejaan yang disempurnakan. Kelompok kita lihat nilai di kelompok A nilainya adalah 330, kelompok B 335, kelompok C 325, dan kelompok D 298. Berarti berdasarkan nilai aspek yang Bapak nilai dari kerja kelompok LKPD yang dilakukan tersebut, berarti adalah nilai yang terbaik atau nilai yang bagus adalah kelompok B. Kasih tepuk tangan. Kerja tugas di hari ini adalah kelompok B yang paling bagus. Yang Bapak kriteria yang Bapak sebutkan tadi adalah mereka yang lebih tepat. Oke, dilanjutkan kita dengan sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak Bapak lihat buku paket lagi di halaman 139 dan halaman sampai dengan 142. 139 buku paket tolong. Udah dilihat dan dibuka Mami? Enggak? Udah dibuka Andre? Oke. Itu tolong dikerjakan di rumah. Penugasan pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Nanti harap dikumpulkan minggu depan. Berarti itu tugas untuk dikerjakan di rumah. Oke. Ini sebelum ada yang masih bingung atau masih perlu dipertanyakan, coba sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran di hari ini, apa ada pertanyaan? Enggak ada. Sebelum kita mengakhiri materi di pagi ini, tolong Bapak meminta kepada anak Bapak coba buka buku paket di halaman 139 sampai dengan 142. Tolong nanti dikerjakan soal yang ada di situ 1 sampai dengan 10 bentuk pilihan ganda, dikerjakan di rumah dan minggu depan harus terkumpul di buku latihan. Mungkin ada pertanyaan apa sudah ditemukan? Sudah ditemukan? Udah ada. Oke, sudah ditemukan. Mungkin ada hanya ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Oke, ini sebelum Bapak mengakhiri, jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari lagi yang namanya materi kita adalah drama. Ini minggu depan lebih seru lagi kita belajar. Jadi Bapak harapkan minggu depan semuanya hadir biar kita untuk mau belajar lebih dalam lagi itu materi drama. Oke, sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya mari kita berdoa agama kita masing-masing. Bapak minta kepada anak Bapak Iskia untuk memimpin doa penutup. Silakan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan dalam kasih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan dibuat terima kasih kepada anak Bapak. Mudah-mudahan dengan makin sehat, masih semangat. Apa masih semangat? Mengucapkan terima kasih. Dapat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.